Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sri Juwita dari kelas dengan nomor NPM 10221303 dari kelas K621 ANR Universitas Digital Bandung. Nah, saya di sini ingin membuat sebuah video mengenai penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan PT Bank A, yang dimana untuk memenuhi penilaian evaluasi semester akhir, yaitu dalam mata kuliah Good Corporate Governance. Oke, kita masuk ke profil singkat perusahaan. PT Bank A terbuka didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Pada bulan Juni 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Eksim, dan Bank Bapindo dilebur menjadi PT Bank A. PT Bank A Tbk. Masing-masing dari legasi bank memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pra penggabungan sejarah keempat bank BBD, BDN, Bank Eksim, dan Bapindo tersebut sebelum bergabung menjadi Bank A dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat bank nasional tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan Indonesia dan masing-masing telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lalu di sini ada asesmen gizi yang sudah terlaksanakan pada PT Bank A. Yang pertama ada penerapan etika bisnis, yang dimana PT Bank A sangat menerapkan etika bisnis yang jelas, tegas, dan teratur kepada seluruh pegawainya. Yang kedua ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini bertujuan untuk melindungi aset baik perusahaan maupun para nasabah. Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai dan para nasabah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, meningkatkan reputasi kepada para nasabah, dan mengurangi kerugian yang timbul akibat banyaknya resiko. Yang ketiga ada audit internal dan eksternal. Audit ini membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional yang melibatkan dana dari masyarakat dan para nasabah. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan. Nah, di mana setiap tahunnya PT Bank A selalu melakukan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan kemampuan mengukur risiko. Lalu ada kebijakan pengawasan Dewan Komisaris. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ini dilakukan karena kami merupakan perusahaan yang dimana berhubungan dengan dana masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas ini bertujuan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan setiap langkah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini di mana nilai etika tercermin pada peraturan, kebijakan, serta standar etika. Penilaian risiko di sini diharapkan mencapai tujuan atau target yang disusun secara rapi, baik lisan maupun tulisan. Pemantauan di mana dilakukan untuk menilai kelemahan-kelemahan PT Bank A yang berpeluang untuk terjadinya pelanggaran. Yang ketiga ada evaluasi kinerja Dewan Komisaris. Kinerja para komisaris dievaluasi secara berkala, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja komisaris itu sendiri. Yang keempat ada penerapan pelatihan. Nah, penerapan pelatihannya ini dilakukan kepada Dewan Komisaris yang bertujuan untuk para komisaris agar Dewan Komisaris dapat dengan benar memahami penerapan GSIG agar perusahaan bisa menjalankan GSIG dengan baik. Lalu ada bukti keberhasilan GSIG pada PT Bank A. Yang pertama ada peningkatan kerja karyawan sebesar 99%. PT Bank A sangat menjunjung tinggi kinerja para pegawai untuk memenuhi kepuasan para pelanggan, karena hal ini merupakan prioritas utama PT Bank A.
Yang kedua ada penerapan prinsip transparansi sebesar 95%. PT Bank A menerapkan prinsip transparansi dengan baik di mana seluruh nasabah dapat melihat kinerja dan hasil yang diperoleh PT Bank A. Agar para nasabah ini tidak khawatir mempercayai PT Bank A untuk menyimpan aset mereka. Yang ketiga ada pencegahan skandal dan fraud sebesar 98%. Nah, pencegahan ini di mana kami PT Bank A menyediakan sistem pelaporan penyalahgunaan dan pelanggaran yang baik. Dan perusahaan sangat mencegah terjadinya kecurangan dengan terus melakukan audit rutin. Lalu di sini ada penerapan GISIGI mengatasi budaya korupsi. Yang pertama ada audit internal. Nah, audit internal ini dilakukan perusahaan secara rutin. Yang kedua ada whistleblowing system. Perusahaan menyediakan sistem untuk tindakan kecurangan yang melibatkan para pegawai. Yang ketiga ada pelatihan anti korupsi. Nah, pelatihan anti korupsi ini dilaksanakan minimal 6 bulan sekali. Lalu yang keempat ada pertemuan rutin Dewan Komisaris. Pertemuan ini juga dilakukan minimal 3 bulan sekali. Dan yang keempat ada sosialisasi kebijakan anti korupsi. Nah, itu tadi sekian penjelasan dari saya, Irma Sri Juta, mengenai penerapan good government pada PT Bank A. Kurang lebihnya jika ada salah penulisan dan salah pengungkapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.